Oke guys, welcome back to Crypto Indonesia bersama gue Toshi, di mana kita akan membahas segala sesuatu yang berhubungan dengan cryptocurrencies dan blockchain. Oke, jadi pada hari ini kita akan membahas mengenai Bitcoin versus Gold. Tentunya ini adalah satu perdebatan yang cukup panas ya, karena ya mereka bisa dibilang nggak terlalu akur ya. Karena kenapa Bitcoin sering disebut sebagai pengganti emas yang baru, dan tentunya para pencinta emas nggak terlalu suka dengan statement itu ya. Pada hari ini kita akan bahas secara lebih detail objektif seperti apa ya. Jadi tanpa lama-lama lagi langsung kita masuk ke videonya. Oke guys, jadi pada hari ini kita akan membahas mengenai satu topik yang sering kali dibahas dan sering kali ini menjadi satu perdebatan yang cukup hangat juga ya. Bitcoin versus Gold, mana yang lebih baik? Nah, tentunya setiap camp punya argumen masing-masing. Argumen dari Gold seringkali mengatakan bahwa Bitcoin mana kita nggak bisa sentuh, itu cuma ada di langit-langit katanya ya, cuma ada di internet. Kalau kita nggak bisa sentuh maka nggak nyata. Nah, lalu selanjutnya dari pihak Bitcoin, mereka sering mengatakan bahwa aduh, emas itu sudah di-mining sejak kapan ya? Sudah di-mining sejak kesannya bagi saudara-saudara gue yang muslim, sejak Nabi Muhammad ada sampai sekarang sudah ribuan tahun, itu tidak habis-habis, katanya scarce. Tapi kok nggak habis-habis? Dan tentunya banyak sekali argumen-argumen yang dua-duanya ya mungkin cukup menarik gitu ya. Nah, tapi gini, ada satu hal mungkin yang para pencinta gold kurang bisa mengerti bahwa gini, Bitcoin itu bukanlah satu data yang kita bisa copy paste gitu misalnya. Jadi supply dari Bitcoin itu fix hanya di 21 juta saja. Jadi tidak akan bertambah lagi. Nah, arguably untuk gold ya seperti yang kita tahu ya, sejak ribuan tahun lalu sampai sekarang ditambang tidak habis-habis. Gitu. Jadi kita nggak pernah tahu tepatnya supply gold itu ada berapa. Nah, lalu selanjutnya yang sering kali menjadi perdebatan adalah banyak orang yang ngomong, oh gini, emas itu punya intrinsic value, dia secara dasarnya berharga. Oke, gue ngerti. Berharga kenapa? Kalau menurut gue, karena konsensus. Orang at some point berapa ribu tahun lalu setuju bahwa oke, emas ini berharga. Di semua tempat diterima. Gitu. Karena kenapa? Konsensus. Kalau mau ngomong pure intrinsic value, banyak metal-metal lain yang menurut gue lebih berharga secara ya kegunaan gitu ya, contohnya platinum, palladium dan lain-lain. Tetapi pada faktanya secara market cap jauh lebih kecil dibandingkan emas. Ya. Nah, bisa dilihat dua metal ya apa disebutnya ya, mungkin precious metal yang paling berharga dan paling besar secara net worth-nya adalah dua metal yang menjadi apa? Perhiasan. Nah, terus ada orang berdebat lagi biasanya gini. Nah, itu maksud intrinsic value itu jadi perhiasan. Nah, coba gue tanya, kenapa jadi perhiasan? Kalau kesannya itu cuma besi karatan, apakah kalian akan jadikan perhiasan? Ya enggak dong. Kenapa? Ya besi karatan. Itu buat apa? Harus pakai emas dong. Kenapa? Karena berharga. Nah, balik lagi. Artinya apa? Kenapa perhiasan jadi berharga adalah karena ada konsensus bahwa emas dan silver itu adalah precious metal yang berharga. Karena konsensus saja. Itu bukan karena mereka misalnya kesannya gini. Ada yang pernah lihat kapal dibangun secara strukturnya menggunakan gold? No, ya, mereka tidak menggunakan gold. Lalu ada yang pernah melihat misalkan apalagi mobil kerangkanya itu dibuat dengan silver misalkan. No, bahkan dua metal ini adalah metal yang cukup lembek dihitungnya atau apa gampang bengkok gitu kesannya alias nggak kuat. Nah, artinya apa? Bukan karena pure intrinsic value mereka. Gitu. Bahkan ya mungkin kalau bisa dibilang intrinsic value dari gold yang paling terbukti adalah mereka ini, gold dan silver, itu adalah dua metal yang sangat bagus bagi konduktor. That's it. Gitu. Nah, tapi nggak berarti karena itu emas dan silver jadi bukannya jadi sama sekali nggak berharga. Ya, gue bukan ngomong seperti itu. Gue pribadi punya gold, ya, tetapi baik lagi nggak sebesar portofolio Bitcoin gue. Tetapi gue tetap punya gold. Tapi nggak berarti banyak orang yang sering ini kan, wah gold tuh banyak sekali intrinsic value-nya. Kalau lu benar-benar pikirin intrinsic value-nya, berarti kan value dari si metal itu sendiri. Ya kalau dibandingkan dengan metal-metal lain seperti palladium, platinum, aluminium, dan lain-lain, lebih banyak kegunaan praktikal dari ya metal-metal tersebut. Jadi intinya apa? Balik lagi, gold dan silver itu menjadi satu metal yang dianggap berharga dan market cap-nya luar biasa jauh lebih besar dibandingkan dengan metal-metal lain, itu karena apa?
konsensus. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan adalah, apakah Bitcoin sudah mulai menemukan konsensus yang mirip-mirip seperti gold dan silver yang ribuan tahun lalu tercapai? Nah, itu yang harus coba kita pertimbangkan. Oke, nah sekarang kita akan cari tahu apakah konsensus ini mulai terbangun ya untuk Bitcoin. Nah, kita bisa lihat bahwa sekarang salah satu dari banyak orang yang mulai menunjukkan arahnya ke sana ya. Salah satunya adalah Paul Tudor Jones. Dia adalah seorang bilioner dan juga seorang apa yang penting dia ini adalah seorang hedge fund manager dan dia sangat direspek dalam dunia investasi di seluruh dunia ya. Kenapa? Karena dia adalah dia adalah founder dan chief investment officer dari Tudor Investment. Nah, perusahaan ini ya memiliki aset under management sebesar 40 miliar US dollars ya. Gue ulangi 40 miliar US dollars. Dan dia mengatakan apa bahwa John sudah mengatakan di tahun 2022 ya, bahkan dia sudah ngomong bahwa listen, I said then, I said it now. I've got crypto in single digits in my portfolio. Dan dia bilang apa? I do think we're moving into increasingly digitized world. Kita mulai bergeser ke dalam dunia yang lebih digitized. Dan dia mengatakan apa? Bitcoin will be a great hedge as a long-term store of wealth. Ya, sebagai satu alat untuk mempertahankan kekayaan kita. Ya. Dan menurut dia, ini better than the traditional but lagging hedge against inflation. Itu adalah apa? Gold. Begitu. Nah, jadi kita bisa lihat sepertinya mulai terbentuk satu sentimen seperti itu, di mana Bitcoin ini mulai dianggap, ya bukan cuma mulai, bahkan arguably mungkin banyak orang yang mulai sudah bilang di siklus-siklus sebelumnya, menjadi satu aset yang mendapatkan konsensus yang mirip-mirip seperti Bitcoin ribuan tahun lalu. Dan bukan hanya Paul Tudor Jones saja. Ada Ray Dalio, ya. Ray Dalio mengatakan Bitcoin is like a younger generation's alternative to gold. Ya, di mana sekarang rata-rata anak-anak muda, kalau ditanya lebih prefer beli Bitcoin atau emas, mereka akan bilang prefer Bitcoin. Nah, mungkin beberapa orang akan berpikir, wah ya itu dia cuma ikut-ikutan saja. Nah, sekarang gini, gue tanya balik. Buat orang-orang yang beli emas, gue tanya, supply-nya, lu tahu berapa banyak yang keluar? Saat lu beli emas, apakah lu research dulu berapa banyak supply yang nambah ke market emas? Nggak ada kan? Ya beli mah beli aja. Karena kenapa? Oh, sudah ada konsensus di otak kita bahwa emas itu berharga, maka gue beli. Nah, itu dia. Makanya kenapa gue bilang untuk kita harus lebih kritis lagi. Kita coba pikir lebih baik lagi. Kenapa lu beli emas? Gitu. Ya jangan cuma karena kakek saya beli emas dan kakek saya sebelumnya juga beli emas lagi, maka saya beli emas. Jangan seperti itu. Kita harus coba pikir secara kritis, gitu. Dengan kita berpikir kritis, maka portofolio kita akan bisa lebih berkembang lagi. Dan bukan hanya Ray Dalio saja, bahkan Goldman Sachs ya, yaitu adalah satu bank yang tadinya sangat terkenal, salah satu yang cukup terkenal membenci Bitcoin, yang mengatakan Bitcoin adalah a big Ponzi scheme. Mereka bahkan mulai mengatakan bahwa Bitcoin akan memakan market share emas dengan luar biasa besar. Ya, bahkan bisa sampai di sini ditulis kalau di artikel sini sampai bisa 50% menurut analis mereka. Ya, jadi baik lagi, konsensusnya mulai terbentuk. Ya. Nah, lalu selanjutnya mungkin yang menjadi favorit ya, yang menjadi satu kritik favorit dari pencinta gold adalah emas itu stabil ya, Bitcoin itu volatile. Kemarin 60.000, besok 20.000 atau dan lain-lain lah seperti itu ya. Oke, that's fair. Tetapi jangan lupa, gold, kita tahu gold ini adalah satu aset yang sudah sangat tua ya, sudah ribuan tahun umurnya katanya. Nah, kita lihat nggak usah ribuan tahun, nggak ada chartnya ribuan tahun. Kita lihat cuma berapa puluh tahun ke belakang saja ya. Kan katanya gold tuh sangat stabil ya, katanya makanya aman. Sekarang kita lihat di sini ya, nggak usah jauh-jauh. Ini itu di tahun 2011-an ya. 2011 ini hanya dalam kurun waktu berapa minggu nih? 1, 2, 3, 4 ya, 4 minggu saja, sebulan kita bisa lihat harga emas itu turun berapa persen? 20%. Oh, loh, kok bisa ya 20%? Katanya sangat stabil. Nah, itu dia seringkali recency bias ya. Atau bahkan lebih parah lagi, nggak lihat sama sekali. Itu karena ada satu kebiasaan dari orang-orang yang mungkin beli gold, itu seringkali mereka bahkan nggak ngelihat chart sama sekali, nggak tahu naik turunnya, katanya udah beli aja tutup mata, nanti untung. Nah, ini dia. Gua kenapa suka buka chart? Karena di chart itu transparan. Apa yang terjadi ya kelihatan. Gitu. Mau lebih parah lagi, coba kita lihat ke belakang ya. Di tahun 80-an, bahkan lebih volatile lagi zaman itu ya. Di tahun 80-an ya,
mundurnya rada panjang nih ya, karena sudah lumayan lama tahun 80-an ya. 80-an gue belum lahir ya. Nah, jadi kita bisa lihat di tahun 80-an di sini. Kita lihat ya, hanya dalam kurun waktu 3 minggu saja ya, 3 minggu saja dari posisi sini ke sini, kita lihat emas naik 47%. Loh, cuma 4 minggu kok bisa naik 47%? Ini chart Bitcoin atau emas? Nah, itu dia guys. Ya, jadi apa? Bukalah chart. Sering-sering buka chart. Karena kenapa? You'll be surprised. You'll be totally surprised. Karena pada faktanya market seringkali kita cuma berpikiran itu dengan pemikiran kita sendiri. Pada faktanya tidak seperti itu. Ya, jadi at some point gold itu volatile. Gitu, volatile. Cuma 4 minggu bisa naik 47%. Lalu selanjutnya kita lihat lagi. Kalau naik sih happy-happy aja ya. Tapi kita lihat di sini ya. Ini seminggu. Kita lihat. Seminggu saja. Gold pada tahun 80 ya. Pas tahun 80 nih. Kita lihat. Dia turun berapa persen. 1 minggu ya. Sebentar. Ini nggak keklik ya. 1 minggu saja. Turun 28%. Bro, ini yakin chart gold. Ini lihat sendiri. CF days on gold ya. Jadi apa? Gold at some point juga volatile ya. Jadi itu dia. Jadi kurang lebih seperti itu, dan ya ini menunjukkan bahwa apa? Market apapun ya, saat market cap-nya lebih kecil, dia akan cenderung lebih volatile. At this point ya mungkin gold nggak tahu ya market cap-nya berapa, yang pasti jauh lebih kecil daripada sekarang. Sekarang kita bisa lihat dia sekitar 11 triliun. Mungkin di sini ya mungkin baru 1 triliun atau mungkin lebih kurang lagi. Nah, jadi sesuai dengan apa yang gue sering katakan di DCWT dan di video-video gue yang lain. Semakin kecil market cap dari aset tertentu, maka dia akan lebih volatile ya. Lihat nih, dalam seminggu saja bisa turun 20% lebih ya. Katanya gold sangat stabil kan. Nah, pada faktanya not really. Ada di titik tertentu emas sangat volatile. Oke, jadi sebenarnya bisa dibilang secara secara overall-nya gue rasa sudah cukup tersampaikan ya apa yang mau gue katakan. Jadi yang salah satu yang menjadi biang kerok dari kita berpikir seperti itu ya, berpikir bahwa wah lihat gold yang stabil, Bitcoin itu volatile, nggak jelas, aset nggak jelas gitu ya. Karena apa? Recency bias. Kita hanya melihat kondisi Bitcoin sekarang yang mungkin wah drop misalnya berapa persen, 50% dan lain-lain. Gold, lihat tuh, gold mah stabil, paling juga sehari gerak cuma 1% gitu, atau mungkin ya kurang, bahkan lebih kecil lagi ya, stabil. Nah, tetapi tidak melihat gold di tahun 80-an tuh pernah bergerak se-ekstrim ini. Sekali lagi kita lihat ya, hanya dalam 1 minggu dia minus 27% ya. Nah, mungkin buat orang-orang yang sekarang ya, yang bahkan tahun 80 belum lahir, itu melihat kok bisa ya? Gue pikir gold tuh stabil. Nah, itu yang seringkali disebut sebagai recency bias. Ya, lu hanya melihat data-data yang baru-baru ini saja, gak ngelihat yang sebelum-sebelumnya. Gitu ya. Jadi gini, menurut gue pribadi, Bitcoin at some point will be boring. Ya, will be boring. Geraknya mungkin hanya sehari 0, berapa persen. Gitu ya, 1% tuh udah bagus. Gitu ya. Jadi cenderung stabil di situ saja ya. Nah, tapi nggak tahu berapa tahun ke depan. 10, 20, 50, 100, kita tidak tahu. Ya. Nah, tetapi yang pasti adalah at some point semakin besar market cap-nya dari Bitcoin akan semakin susah untuk naik dan turun. Alias apa? Lebih boring gitu. At some point menurut gua akan tentunya mendekati juga ke emas di sini ya, di mana emas itu 11 triliun. Mungkin Bitcoin bisa tembus, mungkin enggak ya, we'll never know. Tetapi intinya adalah apa? Semakin besar dia akan semakin boring. Nah, jadi kalau gue pribadi, mumpung sekarang kita bisa lihat bahwa Bitcoin ini sedang dalam masa-masa yang volatile ini, kita bisa memanfaatkan volatilitasnya. Karena kenapa? Kita bisa lihat datanya selama berapa tahun ke belakang ini, Bitcoin seiringnya dengan waktu, dia akan cenderung naik, walaupun tentunya ada masa-masa di mana dia ngedrop. Gitu. Makanya kenapa gue bilang, kalau lu mau DCA murni di BTC, it's good. Ya, it's good. Lu nggak, misalkan, aduh bro gue bingung nih, gue nggak ngerti cara analisa, gue analisa sendiri malah ujung-ujungnya cut loss terus. Ada nggak cara super simple, gue pengen invest aja deh, gue nggak mau trading? Bisa. Lu literally tinggal DCA murni ya. Lu tinggal tentuin misalkan, hari keberuntungan lu hari apa? Hari Minggu misalkan, karena harinya Tuhan misalnya ya. Lu misalkan setiap minggu, lu invest misalkan berapa ratus ribu setiap minggu, terus lu invest. Terus ya, lu pengen ceritanya pengen nanti at some point lu pengen bisa pensiun gitu ya, pensiun dengan keuntungan Bitcoin. Ya, lu bisa lakukan itu. Setiap minggu lu invest misalnya berapa ratus ribu. Itu cara yang oke.
Nah, tetapi at some point, ya seperti yang gue bilang, nggak tahu berapa puluh tahun ke depan mungkin ya, Bitcoin will be boring. Dan cara itu mungkin nggak akan seefektif sekarang. Nah, jadi makanya kenapa menurut gue it's a very, very cool opportunity buat kita saat sedang Bitcoin sedang volatile. Gitu, ya. Dan mungkin, jangan-jangan ya, nanti gue sudah tua, mungkin udah umur 80-90 tahun, nanti gue akan ngomong, waduh ya, zaman gua Bitcoin itu geraknya sehari bisa 30%. Terus kita diketawain, gila lu Bitcoin sekarang gerak 1%-nya udah bagus. Nah, menurut gua bisa seperti itu, ya. Jadi, kalau gua pribadi, gua ingin mendapatkan kesempatan mumpung sekarang Bitcoin sedang volatile. Tentunya kita harus berani bayar dengan apa? Volatilitasnya. Karena there's no such thing as free lunch. Akan selalu ada resiko yang lu harus ambil lebih untuk mendapatkan satu peluang yang lebih besar, gitu. Nah, caranya untuk memperkecil resiko dengan apa? Jangan main futures dengan leverage terlalu tinggi. Kalau mau lebih nggak pusing lagi apa? Udah main spot aja. Itu main spot aja, beli lupa. Itu kadang-kadang cara yang terbaik, lu beli dan lupa. Gitu ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Dan tentunya sekali lagi gue ingatkan, gue nggak bilang gold tidak berharga ya. Nggak, gue punya emas. Tetapi dengan kondisi seperti sekarang, gue lebih prefer untuk memasukkan uang gue lebih banyak ke dalam Bitcoin, gitu. Oke guys, jadi ya kita bisa lihat pada kesimpulannya seringkali yang menjadi permasalahan adalah recency bias. Karena at one time gitu ya, gold itu pernah juga volatile gitu ya. Seminggu bisa drop 28%, ya, dalam beberapa minggu bisa up belasan persen dan seterusnya. Ya, tetapi kenapa orang hanya berpikir, oh gold tuh selalu stabil, dari dulu stabil. Itu ya karena itu. Ya, orang hanya mau melihat data terbaru saja. Nggak mau lihat data setahun ke belakang, 10 tahun ke belakang, bahkan sampai puluhan tahun ke belakang. Ya. Jadi kurang lebih seperti itu, dan gue harap kalian bisa ya pilih sendiri nanti kedepannya mana yang lebih kalian cocok. Dan buat kalian yang belum mengikuti DCWT atau Daily Charting with Toshi, bisa klik di sini, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies, ya. Dan buat lo yang mungkin masih bingung cara charting, cara baca candles dan hal-hal mendasar lain, bisa klik juga di sini ada tutorials with Toshi, ya. Dan juga buat kalian yang ingin bikin akun antara Bybit, Huobi atau toko kripto, bisa klik di bawah di mana ada link referral kita, ya. Dan juga jangan lupa untuk join Telegram grup kita supaya kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia kripto secara dua arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon, and see you on the next video.